Warga Bongo Meme, Batu Daa, dan Tabungo menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Provinsi Gorontalo pada Senin 8 September 2025. Mereka tiba sekitar pukul 13 WITA dan langsung menyuarakan aspirasinya di hadapan anggota dewan yang menemui mereka. Dalam aksinya, pendemo menjelaskan bahwa demonstrasi ini dipicu adanya dugaan kriminalisasi terhadap seorang pekerja di PT JG yang tidak bisa dibiarkan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Gorontalo, Herjanto Tengahu. Rekan Herjanto, silakan laporan Anda. Terima kasih Alinda di studio. Tribuner, selamat siang dimanapun Anda berada. Diduga karena kriminalisasi pekerja, warga di 3 kecamatan di Kabupaten Gorontalo, yakni Bongomeme, Tabongo, dan Batu Daa, serta sekitarnya menggelar aksi di kantor DPRD Provinsi Gorontalo. Puluhan warga dari ketiga kecamatan tersebut melakukan aksi tepat di depan kantor DPRD Provinsi Gorontalo pada Senin kemarin, 8 September 2025. Mereka berkumpul sekitar pukul 13 dan membentuk seperti barisan mengerumuni kawasan bagian selasar teras kantor DPRD Provinsi Gorontalo. Kehadiran mereka langsung menarik perhatian para anggota, terlebih saat itu sementara digelar pelaksanaan rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo. Nah, aksi tersebut rupanya dipicu atas dugaan kriminalisasi terhadap seorang karyawan yang bekerja di salah satu perusahaan di Provinsi Gorontalo bernama Supratman alias Kak Iyong. Korlap aksi dan juga jenlap aksi dalam keterangannya dan orasi yang disampaikan menjelaskan dari awal kronologi peristiwa kriminalisasi tersebut, di mana saat itu terjadi pembongkaran kantor perusahaan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Nah, dalam peristiwa tersebut ada beberapa karyawan yang kemudian berinisiatif untuk mengamankan aset dan barang-barang penting. Nah, tanggung jawab itu pun kemudian dititipkan kepada Kak Iyong sebagai pegawai yang dinilai atau dipercaya dapat menjaga barang dan aset tersebut. Nah, saat itu Kak Iyong berusaha menelpon pihak perusahaan karena menurutnya hal ini harus diketahui oleh pihak perusahaan. Dalam hal ini adalah bagian humas. Namun pada saat itu nomor yang ditelepon tidak diangkat atau tidak mendapat respon. Tak lama berselang, pihak perusahaan menelpon kembali dan dari perbincangan tersebut disampaikan bahwa memang Kak Yong telah barang-barang tersebut telah diamankan. Nah, namun tak lama setelah kejadian tersebut, laporan atas kasus pembongkaran itu diajukan ke Polda Gorontalo. Dan awalnya Kak Iyong yang punya niat baik mengamankan barang tersebut, awalnya dijadikan sebagai saksi. Namun seiring berjalannya proses, ini kemudian berubah statusnya menjadi tersangka. Nah, padahal sebagian besar masyarakat mengenal sosok Kak Iyong adalah orang yang baik di lingkungan mereka, termasuk di lingkungan pekerjaan. Nah, ini yang kemudian memantik masa aksi mengadukan apa yang terjadi kepada Kak Iyong ke anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Bahkan terinformasi bahwa kasus tersebut sudah masuk ke tahap P21. Nah, ini yang kemudian memperkuat alasan masyarakat untuk melakukan aksi. Dan pada saat itu, masa aksi ditemui oleh sejumlah anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang turun langsung dari lantai 2 meninggalkan paripurna. Salah satunya adalah Ridwan Mono Arfa, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dari fraksi Gerindra. Demonstrasi tak sampai berakibat fatal atau tidak sampai bersih tegang antara aparat kepolisian dan para demonstran. Hanya beberapa saat setelah mereka tiba di kantor DPRD Provinsi Gorontalo dan menyuarakan aspirasi mereka, mereka kemudian difasilitasi untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka di salah satu ruangan di kantor DPRD Provinsi Gorontalo. Hasilnya, beberapa tuntutan para massa aksi itu akan ditindaklanjuti dan karena sebelumnya massa aksi menyuarakan untuk anggota DPRD Provinsi Gorontalo memanggil pihak perusahaan untuk melakukan klarifikasi atas dugaan kriminalisasi kepada saudara Kak Iyong. Demikian Tribuners dari Gorontalo kami laporkan. Terima kasih.
Baik, terima kasih rekan Herjanto Tengah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.